وسلم دائما أبدا على حبيبك خير الخلق كلهم يا رب بالمصطفى ليل وقاصدنا واغفر لنا ما مضى يا واسع الكرم محمد سيد الكون والثقلين والفريقين من عرب ومن عجب يا ربي المصطفى بلغ مقاصدنا واغفر لنا ما مضى يا واسع الكرم هو الحبيب الذي ترجى شفاعته لكل هول من الأهوال مقتحم يا ربي المصطفى بلغ مقاصدنا واغفر لنا ما مضى يا واسع الكرم اللهم صل وسلم وبارك عليه وعلى آله. الفاتحة. ليجعل الله يفتح علينا فتوح العارفين ويفقهنا في الدين ويرزقنا كمال الإخلاص واليقين وبنية أن الله سبحانه وتعالى يوفر ثوابها إلى أرواح العلماء العاملين الراسخين في العلم اليقين من المحدثين والمفسرين والفقهاء في الدين ونخص خاصة إمام المؤلف هذا الكتاب إن الله سبحانه وتعالى ينفعنا بعلومهم وببركة أسرارهم ويعلي درجاتهم في الجنة ثم إلى أرواح آبائنا وأمهاتنا وأجدادنا وجداتنا وأعمامنا وعماتنا وأخوالنا وخالاتنا ولجميع المسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات ثم إلى أرواح المؤسسين بهذا المسجد من المتبرعين والمتصدقين ومن بنى عليه ومن واقف بهذا المسجد أن الله سبحانه وتعالى يستر عيوبهم ويجعل قبورهم روضة من رياض الجنة وإلى حضرة النبي المصطفى رسول الله صلى الله عليه وسلم شيء لله لهم الفاتحة. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wa bihi nasta'inu ala umuri dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin Sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in amma ba'du. Fa inna sadaqal hadis kitabullah ta'ala wa khairal hadi hadi Rasulillah sallallahu alaihi wasallam wa syarrul umuri muhdatsatuha fa inna kulla muhdatsatin bid'ah wa kulla bid'atin dhalalah wa kulla dhalalatin finnar. Rabbi shrah li sadri ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي آمين. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم.
bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Di pagi hari ini Allah Subhanahu wa taala masih memberikan kepada kita karunia nikmat-Nya yang cukup banyak. Di antaranya adalah berupa nikmat sehat wal afiah, nikmat panjang umur, terutama dua nikmat besar yaitu nikmatul iman wa nikmatul Islam. Yang tentunya patutlah kita syukuri dengan barakah nikmat yang Allah Subhanahu wa taala berikan kepada kita. Alhamdulillah, kita dapat melangkahkan kedua kaki kita menuju tempat yang termulia di sisi Allah Subhanahu wa taala. Baitun min buyutillah, dalam rangka kita mencari ilmu serta kita mencari kerajaan Allah Subhanahu wa taala. Kita berharap mudah-mudahan rangkaian ibadah yang sudah kita kerjakan, yang sedang kita kerjakan dan yang akan kita kerjakan, kesemuanya Allah Subhanahu wa taala akan memberikan ganjaran pahala yang berlipat ganda. Ilmu-ilmu yang sudah kita pelajari, mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala jadikan ilmu yang bermanfaat, dan yang akan kita pelajari mudah-mudahan Allah berikan kemudahan kepada kita untuk memahami dengan sebaik-baiknya. Amin, Allahumma amin. Jemaah sekalian yang berbahagia, mari kita lanjutkan kembali kajian kitab Riyadhus Shalihin. Kita akan melanjutkan pelajaran kita masih pada bab al-yaqin wa tawakkal. Pada hari ini kita akan melanjutkan hadis yang ke-7 dari bab al-yaqin dan tawakal, atau hadis yang ke-80 dari kitab Riyadhus Shalihin. Bismillahirrahmanirrahim. An Abi Umarah Al-Barra' bin Azib radhiyallahu anhu qala qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, ya fulan, idza awaita ila firashika faqul Allahumma aslamtu nafsi ilaika wa wajjahtu wajhi ilaika wa fawwadtu amri ilaika wa alja'tu dhahri ilaika rabbatan wa rahbatan ilaika la malja'a wa la manja'a minka illa ilaik. Amantu bi kitabika alladhi anzalta wa nabiyyika alladhi arsalta fa innaka in mitta min laylatika mitta 'ala al-fitrah wa in asbahta khairan. Muttafaqun alaih. Wa fi riwayatin fi sahihain anil Barra'i qala qala li Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, idza ataita marja'aka fatawadda'a wudu'aka lis-shalah thumma taji' ala shiqqika al-ayman wa qul fadhakara nahwa thumma qala waj'alhunna akhira ma taqul. Wallahu a'lam. Hadis yang ke-80 dari kitab Riyadhus Shalihin, atau hadis yang ke-7 dari bab yakin dan tawakal. An Abi Umarah, dari Abi Umarah Al-Barra' bin Azib, namanya Umarah Al-Barra' bin Azib radhiyallahu anhuma, moga-moga Allah meridai keduanya. Qala, beliau berkata, qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, bahwasanya Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, ya fulanu, wahai fulan. Ini kalau disebut kata fulan, berarti ketika itu Nabi sedang menasihati seseorang laki-laki, karena kalau perempuan fulana, sini tidak disebutkan siapa
ya lelaki yang sedang dinasihati oleh Nabi ini. Ya, ya fulan, wahai ya anak laki, idza awaita ila firashika, apabila kamu ya akan mendatangi tempat tidur kamu, atau apabila kamu akan tidur, ya. Lah apa yang dinasihati Nabi kepada seorang ini? Ya, Nabi katakan kalau ente mau tidur, fakul, maka ucapkanlah ya, atau maka bacalah doa ini. Apa doa itu? Allahumma aslamtu nafsi ilaika. Ya, ya Allah, aku serahkan seluruh jiwaku kepadamu. Nih, jadi kalau bapak-bapak, ibu-ibu, ya, ketika akan mendatangi tempat tidur atau akan naik ke atas ranjang, ya, atau dipan, apapun namanya, balik, ya, sebelum kita naik itu kita dianjurkan untuk baca doa ini yang pertamanya. Ya, Allahumma aslamtu nafsi ilaika. Ya, ya Allah, aku serahkan seluruh jiwaku kepadamu. Ya. Lah yang pertama diajarkan oleh Nabi, kita disuruh untuk menyerahkan seluruh jiwaku, diriku kepada Nabi, kepada Allah. Ya. Kenapa? Karena Pak, saat kita lagi tidur, ya, itu kan kita nggak tahu, banyak sekali berbagai macam ya bentuk hal-hal yang ya kita nggak tahu akan datang kepada diri kita. Ya, bisa jadi tidur kita itu menjadi tidur terakhir. Ya, yang nggak akan bangun lagi. Artinya kita langsung diapain? Dipanggil oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Yang pertama. Yang kedua, dengan kita menyerahkan seluruh jiwa raga kita kepada Allah, berarti kita mohon berbagai macam perlindungan yang kita minta kepada Allah saat kita lagi tidur. Kita nggak tahu akan ada bahaya apa. Ya, yang mungkin saja bahaya yang akan datang kepada kita berupa binatang kecil contohnya. Ya, kan kita nggak tahu tuh. Kalau kita lagi tidur tak ada binatang, entah namanya ke belakang, ya, ataupun kalajengking, ataupun semut masuk ke lubang hidung kita atau telinga kita, ya, kita nggak tahu. Tapi dengan kita berdoa kepada Allah, maka insya Allah Allah akan memerintahkan para malaikatnya untuk jagain kita lagi tidur. Ya, tuh, kenapa orang tidur tuh nggak tahu apa-apaan Pak Bu? Ya, karena maling masuk aja nggak tahu. Ya, ada orang kalau udah tidur, istilah orang Betawi tidurnya apa itu? Kupluk ya. Yang belum apa namanya buluk apa? Artinya tidurnya itu benar-benar banget tidur. Ya, nggak tahu apa-apaan dah pokoknya. Ya, pulas banget. Jangankan maling masuk, hujan gede-gede, geledek terus banyak gitarnya gede banget, nggak tahu. Ya, pagi-pagi bangun tidur subuh mau hujan lah, malah hujan katanya. Nah, orang pada azan angin gede juga nggak tahu. Ya, orang lagi apa itu? Lagi tidur. Ya, makanya orang kalau lagi benar-benar tidur itu nggak kena kewajiban. Ya, orang tidur Allahu Akbar dikatakan kan sampai habis waktu subuh mau benar-benar tidur. Kalau dia nggak tahu benar nggak tahu itu nggak apa-apa, tapi nanti dia harus mengqadha. Ya, tuh. Makanya Nabi bilang rufi al-qalam an salas. Ya, diangkatnya qalam atau diangkatnya suatu kewajiban itu bagi orang apa? Yang pertama wa aninna ini hatta yastaiqos. Ya, orang yang tidur sampai dia apa? Dibangun. Ya, lain halnya kalau tuh orang tidur udah dibangun
nggak bangun-bangun, ini nggak boleh nih. Ya, mungkin kita tidur sendirian, nggak ada orang lain, saking capeknya tidur, ya Allah lewat sampai jam 8. Ya, nanti gimana sholat subuh kita? Udah kita apain? Kita kodok dan sholat subuh kita. Ya, janganlah biarin dah, Tuhan juga tahu lagi tidur tadi. Ya, memang Tuhan tahu. Ya, tapi kita harus ngapain? Allah sholat yang kita lewatin waktunya tadi itu. Ya, nggak boleh kita jamak antara jamak kita menjuhur. Kalian emang ada jamak subuh menjuhur? Ada nggak? Nggak ada. Ya, jamak nggak ada subuh menjuhur. Asal maghrib gitu? Nggak ada. Ada zuhur sama asar, maghrib sama isya, subuh sendirian. Ya, itu. Baik. Jadi yang pertama kita dianjurkan oleh Nabi sebelum kita naik ke tempat tidur baca doanya apa? Allahumma aslamtu nafsi ilaika. Ya Allah, aku serahkan seluruh jiwa ragaku kepadamu. Serahinlah apapun yang terjadi terserah Allah. Ya, kalau ada Allah yang memang sudah memutuskan, insya Allah itu yang terbaik yang Allah kasih buat kita. Coba ya. Yang pertama. Yang kedua, wa wajjahtu wajhi ilaika. Ya, dan aku hadapkan wajahku kepadamu juga. Ya, wajahku itu ya terserahkan kepada Allah Subhanahu wa taala. Ya, makanya kita dianjurkan untuk saat kita tidur nanti, mungkin kita ngadep kemana? Kiblat. Ya, bukan orang yang hidup aja pak, orang mati aja kalau dikuburin ngadepnya kemana mungkinnya? Kiblat. Ya, ini ajaran-ajaran ya yang ada di dalam agama Islam itu sudah sangat-sangat mulia sekali. Ya. Untuk memuliakan suatu tempat yang memang tempat itu dimuliakan oleh seluruh manusia ya yang beriman saat dia sedang melaksanakan sholat yaitu kiblat. Orang meninggal, orang tidur disunahkan untuk ngadepin ke arah kiblat mungkinnya. Ya, ini kadang masih banyak orang yang salah. Contohnya naruh orang meninggal disuruh ngadep kiblat, palanya di atas kiblat sana. Ya, bukan palanya, jadi posisinya itu nanti kalau dia diri ngadep kiblat. Ya, kalau palanya ada di kiblat berarti nanti diri belakangin kiblat. Ya, jadi kakinya di sana tuh, dan kaki di sana. Ya, palanya di sana. Ya nanti kalau posisi dia bangun dalam keadaan apa? Ngadep kiblat, bukan dibalik, palanya di sini, ya kaki di sana salah. Ya, dan sebanyak orang yang menaruh jenazah saat diadakan di atas balai atau ditempatkan di rumah itu ada kiblat, katanya palanya di kiblat, ya bukan palanya tapi ngadepin ke kiblat. Ya, itu biar apa? Mengikuti sunnah Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Ya, wajah kita serahkan juga kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Itu yang kedua. Yang ketiga, wa fawwadtu amri ilaika. Ya, dan aku serahkan semua urusan-urusanku kepadamu. Pak, orang tuh yang namanya manusia perlu apa? Perlu istirahat. Ya, jangan dalam rangka kita mengejar dunia kita paksain tubuh kita, mata kita untuk selalu apa? Bekerja dan bekerja. Ya, Allah sudah katakan dalam Al-Quran, wa ja'alna al-laila libasa. Ya, Allah jadikan malam itu untuk apa? Istirahat. Ya, wa ja'alna an-nahara ma'asya. Dan aku jadikan atau kami jadikan kata Allah siang itu untuk apa? Bekerja, berusaha. Ya, tuh. Jadi urusan-urusan yang kita pikir itu kita kejar sekencang apapun itu urusan dunia. Kalau kita kejar semakin kencang untuk lari dunia dari kita. Ya, jadi kita perlu untuk apa? Ya, istirahat sejenak.
Ya, kenapa? Karena Nabi sudah katakan fa inna li ainaika 'alaika haqqun. Ya, karena kedua mata kamu itu punya apa? Punya hak untuk diapain boleh? Diistirahatkan. Ya. Fa inna li jasadika 'alaika haqqun. Jasad kita, tubuh kita juga punya apa? Hak untuk diistirahatkan. Ya. Nggak bisa kita mempersul semua waktu 24 jam yang ada itu untuk kita ngapain? Bekerja untuk mengejar urusan dunia, tidak. Ya, seketika kita harus istirahat, meskipun itu dalam bentuk bisnis yang begitu besar. Kalau kita lagi perlu istirahat, maka kita apa? Istirahatlah, kita serahin wa ufawwidu amri ilallah. Serahin dah urusan itu kepada Allah, ya. Maka ada orang nyari duit nggak berhenti, ya. Ada orang jualan 24 jam, ada nggak? Ada orang mana biasanya? Ya, 24 jam saya herannya. La ilaha illallah, ya. Jam berapa aja orang datang dibuka tuh warung. Ya, bukan nggak boleh. Ya, silakan. Tapi kita harus membalance dong. Bisakah kita itu waktu yang ada itu seperti kita mengajar dunia seperti itu untuk ibadah? Ya, kan nggak bisa. Ya, warung toko pak yang namanya serengkap apapun perlu apa ini? Perlu ditutup sekali-kali. Ya, takut kehilangan apa? Pelanggan, ya, takut kehilangan rezeki. Ya Allah, yang namanya rezeki insya Allah nggak bakal ketukar. Ya, kita ngaji kayak gini nih Pak, di antara bapak ibu ada yang pengusaha, jangan takut kehilangan rezeki Pak. Ya, itu memang yang namanya setan selalu menggodain kita. Ya, lu ngapain Pak? Lu ngapain lu ngaji 1 jam bentar? Oh ya, warung lu tuh, bisnis lu, dagangan lu nggak ada pemasukan, sayang. Emang rezeki itu datangnya dari manusia? Bukan. Ya, rezeki itu datangnya dari siapa? Allah. Allah lah yang menggerakkan orang itu untuk datang ke toko kita. Allah lah yang menggerakkan orang itu untuk datang kepada kita membeli barang yang kita jual. Bukan seorang sendiri datang dengan sendirinya, tidak. Kalau Allah nggak gerakin nggak bakal datang. Ya, kita kan lagi baca bab tawakal dan bab yakin. Ya, kita harus yakin pokoknya yang namanya rezeki insya Allah nggak bakal kemana-mana. Ya, yang namanya rezeki nggak akan ketukar. Ya, orang buka warung 24 jam, kalau Allah bilang kagak ada pembeli, ada pembeli? Kagak bakal lah. Ada pembeli udah 23 jam, lebih setengah jam datang pembeli atur. Ada nggak? Ada. Ya, memang Allah takdirkan seperti itu, mau diapain? Ya, namanya orang usaha, orang dagang, orang jualan pasti ada apanya? Naik turunnya itu. Ya, nggak ada selamanya itu orang jualan selalu laris. Ya, ada itu. Ya, tuh rezeki nggak bakal ketukar. Jadi jangan takut Pak, kalau kita ngejar akhirat, rezeki dunia nggak kebagian. Insya Allah ada disimpan oleh Allah tuh. Ya, tinggal usaha sebentar, kita sholat Jumat aja itu kan Allah bilang, ya, kalau udah datang panggilan Jumat, semua panggil fas'au ila dzikrillah, ya, untuk segera mengingat Allah, wa dzarul bai', tinggalkan segala macam bentuk jual beli. Tinggal, ya, kayak di Mekah, di Madinah itu Pak, kalau udah berkumandang azan, Allahu Akbar, semua itu warung toko-toko ditinggal. Mau sebanyak apapun pembeli, ya, nggak dilayangin, dimatiin aja lampu, itu berai. Ya, itu di Mekah, kami di Madinah. Ya, insya Allah di sini juga sama. Ya, kalau azan berkumandang, ya, semua warung diapain? Dijagain.
jagain Pak Bu, kalau jagain orang ambil. Ya, memang sih kayak di Mekah dipindah tinggal gitu nggak ada ngambil. Ya, kita jualan dagang warung ke warung-warung kamu, kita kan tinggal aja, kita pulang habis. Ya, orang sini kan pinter-pinter. Ya, tuh nggak sama situasi atau kondisinya dengan di Mekah ataupun di kota Madinah Al-Munawwarah. Ya, jadi sebesar apapun tuh yang menggoda kita, bisnis kita tuh, ya kalau memang Allah suruh istirahat, udah istirahat. Wa ufawwidu amri ila Allah, serahkan semua urusan itu kepada siapa? Kepada Allah Subhanahu wa taala. Ya Pak, matiin HP, tidur sebentar 2-3 jam, ya biar badan kita sehat tuh, ya. Baik, yang keempat, wa alja'tu dhahri ilaika, ya, dan aku hadapkan atau aku sandarkan dhahri, punggungku, ilaika, kepadaku, kepada siapa? Kepadamu ya Allah. Ya, udah pokoknya semua jiwa raga kita itu saat kita akan tidur, kita serahkan semuanya kepada Allah. Rabbatan wa rahbatan ilaik, ya, harapan, cemas dan tidak cemas kita serahin sama Allah dan, ya, biar semua saat kita tidur itu tenang Pak. Ya, nggak mikirin apa-apaan. Ada orang duitnya banyak, tidurnya nggak tenang, ada nggak? Banyak. Kita aja nggak punya tidur nggak tenang. Ya, apalagi yang banyak duit, kenapa? Dimikirin takut duitnya orang ambil. Ya, nah, kalau kita nggak bisa tidur, nggak punya duit, apa yang kita pikirin? Apa? Oh, utang aja. Ya, bisa tidur boleh kenapa? Mikirin cicilan. Ya, tanggal 30 nih, tanggal 1, ya, kontrakan lain, tagihannya. Ya, angsuran motor lain, pinjol lain lagi. Ya, pinjaman modal lain lagi tuh. Ya, kemarin mengutang beli rokok 3 bungkus minjem juga. Biasanya kan tiap lagi tanggal awal bulan tanggal 1, sekarang tanggal berapa nih? 30, tanggal 1 baru siap-siap, nggak bisa tidur termalam pastinya. Ya, mikirin, ya, tuh. Orang kalau pengen hidup sehat tenang enggak, ya, tidur yang nyenyak sebentar dulu, hilangkan segala macam bentuk urusan utang, lupa dulu tidur, ya, biar enak kita tidur Pak, ya. Jadikan tidur kita sejam 2 jam tidur yang berkualitas. Nah, jangan tidur lama 8 jam 10 jam nggak berkualitas, bentar-bentar bangun. Kenapa? Menusin mulu, kenapa? Keinginan utang, kan gitu ya. Keinginan hal-hal yang lain itu jangan sampai, ya. Selain kepada Allah Subhanahu wa taala, ya. La malja'a wa la manja'a minka illa ilaik, ya. Tidak ada tempat kembali, ya, dan tidak ada tempat berkembali dan tempat berlindung kecuali hanya kepada siapa? Kepadamu ya Allah, ya, berlindung kepada Allah ya Allah, ya, doa dong ya Allah, minta biar utang kita dilunasin, ya. Ada kan doanya Pak biar utang lunas? Ada, Nabi udah ajarin, Allahumma inni a'udzubika minal hammi wal hazan, wa a'udzubika minal ajzi wal kasal, wa a'udzubika minal jubni wal bukhal, wa a'udzubika min ghalabatid dain wa qahri ar-rijal. Coba baca doa itu Pak, ya. Kalau bapak ibu banyak utang, banyakin baca doa itu, ya, insya Allah tetap ditagih. Ya, utang berbahaya, ya. Maksudnya biar bebas, bukan bebas utang, biar hati kita tenang, ya, nggak terlalu mikirin. Ada orang kan punya utang was-was aja bawaannya, ya, tenang aja, insya Allah Allah ada kasih rezeki, ya. Tergua amalin lah, tadi pagi Bu Bori ngajarin biar bebas utang, utang gua banyak, gua amalin doa ini, mudah-mudahan aja bebas utang. Ada Pak. Orang yang namanya utang, orang mati syahid aja semua dosanya diampuni kecuali apa? Utangnya, ya, mati syahidnya
Bapak lagi ngari-ngari pulang jalan nanti ketabrak mobil mati, syahid tuh. Tapi utang tetap. Ya, tuh yughfaru likulli syahidin illa dain. Semua dosa-dosanya diampuni kecuali utang, harus diapain? Bayar. Ya, tuh. Memang BCA orang mati berhenti tagihan ya, ya kan? BCA itu ya. Saya baca itu cicilan bapak-bapak kalau pengen utang bebas mati di BCA, di dalam ada tagih lagi, ya. Tinggal ditagih di, ada orang nanya di akhirat gimana saya ditagih kan tuh, ya. Kalau dunia udah bebasin, insya Allah enggak udah, ya kan itu kan udah diapain, udah didoain, diikhlasin oleh yang bersangkutan, ya. Itu yang saya tahu dari bank BCA doang tuh, ya. Yang kalau si apanya nasabahnya meninggal dunia, ngambil mobil baru berapa bulan, oke, ngambil bebas, ya. Tuh, jangan yang punya niat kayak gitu pak. Bang juga bukan orang mulut, kan dia tahu, ya. Orang kayak gitu nggak mungkin dikasih ngambil barang-barang mewah yang harganya ratusan juta, ya. Orang nggak umurnya 60 tahun, 65 tahun, ngajuin pengen ngambil mobil di apa BCA Finance, yang paling kasih, ya gitu. Baik, jadi kita serahkan, ya, kita kembalikan semua kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Amantu bi kitabikal ladzi anzalta, ya, aku beriman kepada kitab yang engkau telah turunkan. Pak, di sini Allah dan Nabi katakan anzalta bi kitabikal ladzi anzalta, ya, beriman kepada kitab yang engkau telah turunkan. Berarti kitab apa ya? Al-Quran diantaranya yang menjadi kitab suci kita, ya. Di samping kitab-kitab yang lain tuh yang tiga, entah itu Taurat, kitab Injil dan Zabur, ya, itu wajib kita apain? Kita imani, kita yakini kalau kitab-kitab itu semua adalah kitab apa? Kitabun samawiyun, kitab yang Allah turunkan dari langit, ya, melalui siapa? Melalui malaikat yang diberikan kepada nabi-nabi yang Allah utus untuk disampaikan kepada umatnya. Tuh, kita imani semua, ya. Wa nabiyyikal ladzi arsalta, ya, dan aku beriman juga kepada nabimu yang telah engkau utus, ya Allah, ya. Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam wajib kita imani, ya. Apalagi sekarang kita berada di bulan apa nih? Rabiul Awal, ya, bulan yang sangat mulia. Rabiul Awal jadi mulia. Kenapa? Karena dilahirkannya sosok pemimpin akhir zaman, pemimpin Nabi akhir zaman, ya, yaitu lahirnya junjungan kita Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ya Pak, kita selaku umat Nabi Muhammad kita beruntung, banyak-banyakin syukur kita kepada Allah karena kita dijadikan umatnya Nabi Muhammad, ya. Dalam salah satu kitab, nama kitabnya An-Nur yang dikarang oleh Al-Habib Abu Bakar bin Idris, ya, Al-Attas, disebutkan pernah Nabi Allah Daud alaihissalam bercakap atau berbicara kepada Allah, ya. Nabi Daud bertanya kepada Allah, ya Rabbi, nikmat apakah yang paling kecil di sisimu yang Engkau berikan kepada hamba-hambamu? Ya, Nabi Daud ketika nanya itu Allah bilang, nikmatku yang paling kecil yang aku berikan kepadamu wahai manusia adalah nikmat engkau bisa bernapas. Ya, bayangkan nikmat bernapas kata Allah, Pak, nikmat yang paling kecil. Ya, padahal napas itu kunci semuanya. Ya, nah kalau orang punya duit banyak, bini cakep, rumah berdoa, napasnya kagak, manfaat. Nggak ada. Ya, napas itu rezeki
yang paling kecil yang Allah berikan kepada manusia. Lalu Nabi Allah Daud bertanya lagi, kalau itu yang paling besar apa yang engkau berikan kepada manusia? Kata Allah, ya, nikmat yang paling besar adalah dilahirkannya junjungan Nabi besar Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam ke muka bumi ini. Tuh, nikmat yang paling besar, ya. Makanya kita beruntung menjadi umat Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Jangan pernah kita bilang, ya, maulid itu bid'ah. Hukumnya bid'ah katanya. Emang ada hukum bid'ah? Hukum bid'ah ada nggak? Nggak ada. Hukum itu ada halal, haram, makruh, mubah, sunnah. Nggak ada hukum bid'ah, nggak ada. Ya, nggak ada hukum bid'ah apa? Nggak ada. Hukum itu cuma 5. Ya, kalau nggak halal, haram. Ya, kalau nggak makruh, mubah. Kalau nggak mubah, ya sunnah. Udah 5 itu. Ya, bid'ah. Memang, ya, masih banyak sekelompok orang yang mengatakan maulid itu bid'ah. Ya, ada maulid, ada maulud. Ya, maulud itu apa? Kelahirannya, ya, kelahiran seorang bayi namanya maulud. Maulid apanya itu? Harinya, hari kelahiran, ya, manusia namanya maulidin Nabi, lahirnya Nabi kita Muhammad SAW. Ya, banyaklah kita bersyukur kepada Allah dengan kita dijadikan apa? Ya, umat Nabi Muhammad SAW. Ya. Fa innaka in mitta min lailatika mitta 'alal fitrati, ya, maka sesungguhnya, ya, kamu in mitta, jika engkau matikan aku itu pada waktu malam itu, maka matikan aku dalam keadaan fitrah. Apa itu? Fitrah itu artinya dalam keadaan suci, ya, tidak punya dosa lagi. Coba, jadi orang kalau mau tidur istighfar, ya, minta ampun sama Allah, mudah-mudahan ya Allah masalah ya orang udah tinggalin dah, ya. Orang punya masalah Pak, jangan dibawa mati, bawa tidur aja jangan, ya. Ada orang punya masalah sampai dibawa mati, kenapa? Dendam, ya, yang nggak akan terputus setelah kata dendam kesumat, ya, jangan. Punya masalah sebesar apapun, udah kalau mau tidur lupain dulu dah, ya. Jadi kalau punya masalah nggak bisa tidur gitu Pak, ya, sakit hati, sakit banget tuh, ya. Ya, gua nggak ridho dunia akhirat, nggak ada dunia akhirat sampai mati gua bakal ridho katanya. Ya, rugi gitu Pak, kita rugi. Ya, kalau kita sampai bilang gitu, dunia akhirat gua gak ridho, dunia gak ridho, apalagi akhirat, mau apaan? Ya, tuh, orang punya masalah sebesar apapun, udah, ya, kalau kita nggak bisa membalas Pak, ya, kita yakin pasti akan ada balasan dari siapa? Dari Allah. Ya, yang ada kalau kita punya sifat dendam, kita jadi sakit diri sendiri. Ya, harus mikirin kurang ajar ke orang, brengsek ke orang, ngomong aja. Ya, untuk membalasnya kenapa? La haula lahu wala quwwata. Ya, dia nggak punya daya, nggak ada kekuatan. Ngomong keluar, dipikirin sakit, akhirnya apa? Inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Nanti meninggal, oh nggak sakit lagi, padahal sakit. Apa sakitnya? Sakit hati. Sakit hati, sakitnya itu di mana? Sakitnya itu di sini. Ya, jangan Pak kita meninggal karena sakit hati, ya Allah rugi banget kita. Ya, meninggal tuh lagi ngaji, ya. Mau Pak punya lagi ngaji Pak? Mau Pak? Padahal boleh jawab. Ya, padahal lagi ngaji gini meninggal husnul khotimah loh Pak. Ya, matinya mati syahid loh Bu. Mau Bu meninggal sekarang Bu? Kadang nyawa, kadang nyawa. Ya, kadang
siap saya Ustaz. Ya, bekal nanti celengannya baru dikit, masih recehan. Ya, kalau uang receh belum yang ratusan ribu, kalau celengan 100 ribu banyak. Nanti bekal kita udah banyak. Ya, gitu. Baik. Wa in asbahta khairan. Ya, kalau memang kau masih berikan saya ya umur, maka jadikanlah subuh nanti itu subuh yang baik atau pagi yang baik. Tuh, artinya kalau kita mati dalam keadaan husnul khotimah. Kalau kita hidup juga hidup jadi orang yang baik. Tuh, muttafaqun alaih. Hadis ini diriwayatkan oleh Imam Bukhari dan Imam Muslim. Ya. Wa fi riwayatin fi sahihaini, dalam riwayat yang lain ya, dalam kitab Sahih Bukhari dan Sahih Muslim, anil Barra, datangnya dari Barra juga, qala li Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, Rasul sallallahu alaihi wasallam pernah berkata kepadaku, atau Rasul itu pernah menasihati aku. Ya, apa? Idza ataita madja'aka, apabila kamu akan datang ke tempat tidur, fatawaddah wudu'aka lis-shalah, maka berwuduklah seperti wuduknya kamu akan sholat. Disuruh ya, mau tidur wuduk dulu ya, mau ngapain mau gituan juga diwuduk dulu, sunnah Pak ya. Ikutin dah yang namanya sunnah Nabi, buktiin kalau kita ini cinta sama Nabi, bukti cinta kita sama Nabi apa ya? Kita ikutin sunnah Nabi, perintah Nabi, anjuran Nabi yang dianjurkan untuk kita selaku umatnya, kita ikutin Pak. Ya, tidak baca doa, paling enggak doa kita baca Bismika Allahumma ahya wa amut. Ya, kalau kita kita baca tadi ini Allahumma aslamtu nafsi ilaik wa wajjahtu wajhi ilaik. Baca doa ini Pak. Ya, tadi hafalin pulang ya. Ya, nanti bisa di grup Satiwan dan Satu Rahman, di grup bisa tulisin lagi kan. Ya, biar jemaah yang ngaji pada hafal kan. Ya, diamalin. Kalau nggak hafal gimana? Baca di HP. Ya, ke HP gua jangan buat baca WA mulu sama Facebook. Ya, doa juga kita baca dari HP, ngaji dari HP, manfaatin yang baik-baik itu. Ya, nanti malam bapak pulang baca doa ini sebelum tidur. Ini kita demen ya Allah baca doa bantinya. Nah, gitu. Biasanya enggak berkahnya. Ya, habis ngaji dari subuh biasanya bisa baca doa ini tuh. Ini juga udah nempel aja udah begitu Pak. Ya, nempel aja. Alhamdulillah lagi udah bener katanya. Ya, dibaca doa. Yang kita kencang pelan-pelannya. Ya, ntar kalau orang pidato lagi punya doanya kencang. Ya, pelan-pelan aja. Ini kan ngapain kamu? Baca doanya, Masya Allah. Ya, nggak rugi hati kayak lu kan. Ya, nggak sia-sia lu bergaul sama orang muda Islam kan. Nah, tidak lain mudah-mudahan sehat Bang ya, panjang umur, rezeki kita mantap Bang. Ya Allah tambah anak, ini lain. Ya, doa kita Masya Allah Pak. Ya, dulu sebelum kita datang ke tempat tidur, sama dulu kita ketika kita akan sholat, rukunnya tetap. Ya, semuka, tangan, kepala, kaki semua itu. Ya, yang di kaki doang. Ya, mau tidur di kaki sedikit dulu sebentar Pak, nggak lama tuh. Ya. Summa tadi ala shikkika al-aiman. Kemudian kamu baringkan atau kamu tidurkan ala shikkika al-aiman. Ya, atas apa itu? Kalau kita bilang itu apa sih namanya? Apa ya? Bukan. Dia miring ke kanan. Kalau Nabi itu Pak, ini tangannya jadi lantar. Ya, jadi lantar. Kayak orang-orang tidurnya orang lagi ngeronda itu.
Sehingga orang-orang tidurnya ya meringkuk begitu, ya tidak ada. Barulah kita apain? Kita tidur Bismillahirrahmanirrahim, itu tidur ya dengan memiringkan tubuh kita ke arah kanan. Fadzakara nahwahu summa qala waj'alhunna akhira ma taqul. Ya, semoga apa yang kita ucapkan ini adalah ucapan yang terakhir kita ucapkan ketika kita akan tidur. Tuh. Jadi kan orang tidur itu kan doa yang kita baca Bismika Allahumma ahya wa amut. Ya, Bismika dengan namamu ya Allah, ahya yang telah menghidupkan, wa amut dan telah mematikan. Tadi yang saya bilang bisa jadi tidur itu adalah tidur yang terakhir. Ya, nah kalau kita doa seperti itu maka insya Allah ketika kita dipanggil oleh Allah kita termasuk ke dalam kategori min husnil khotimah, orang-orang yang diwafatkan dalam keadaan husnul khotimah. Amin ya rabbal alamin. Ya, jadi sekali lagi tolong dihafalkan doa ini. Karena ini tiap hari kita lakuin. Ya, tiap hari kita tidur nggak? Tidur. Ada orang yang nanya, Ustaz, ini doa kita baca mau tidur malam doang? Bukan. Ya, mau tidur siang ke, tidur minggu ke, ya kita baca doa ini. Ya, apakah di rumah aja Ustaz? Bukan. Kita lagi jalan-jalan nginep di villa, ya, di hotel, sebelum tidur baca doa ini juga. Ya, jadi bukan waktu mau tidur malam doang. Siang pun, kapanpun kita mau tidur baca doa, maka insya Allah akan jagain kita. Allah akan jadikan tidur kita itu tidur yang yang ternilai ibadah, ya, yang akan mendapatkan pahala dari Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Ya, saya kira cukup dulu satu hadis kita baca pada pagi hari ini. Mudah-mudahan satu hadis yang kita baca ini bisa kita amalkan, ya, kemudian kita ajarkan kepada orang yang belum tahu, maka itu akan menjadi ilmu yang bermanfaat untuk diri kita, keluarga kita, dan juga orang lain. Amin ya rabbal alamin. Baik, silakan kalau ada mau ditanya.